Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terhadap teman-teman. Selamat bertemu lagi. Selamat ngaji bareng lagi. Semoga dari pertemuan-pertemuan ini ada yang bisa kita ambil sebagai sebuah manfaat untuk menambah wawasan kita bersama, sehingga saling memahami satu sama lain. Begini, kemarin aku telah menjelaskan dan aku ulangi lagi, itu masih dalam batasan atau dalam bentuk epistemologi tentang Yesus dan Isa, ya. Yesus dan Isa, sebuah upaya untuk memisahkan bahwa Yesus itu yang di dalam Bible bukan Isa di dalam Al-Quran, seperti itu. Ya, masalahnya kan begini, gampang saja sih kalau jadi gini, nampak proyek, ya aku namakan ini proyek ya, upaya pemisahan Yesus dan Isa itu proyek, tapi proyeknya nggak berjalan mulus gitu. Contohnya ketika ada sebuah gereja namanya Gereja Isa Al-Masih, itu ya ada di kalender itu juga bukan kenaikan Yesus Kristus, tapi kenaikan Isa Al-Masih. Itu yang dimaksud Isa yang mana? Baik yang di kalender maupun yang di gereja. jadi ini produk gagal gitu loh, karena tidak di mandate dengan rapi. Akhirnya gagal dan ketahuan. Ya itulah namanya sebuah kesalahan. Itu tinggal nunggu waktu aja kapan kesalahan. Karena mereka sudah tidak mau lagi bertarung pada tataran pemikiran who is Yesus, siapa Yesus itu. Karena dalam Islam jelas-jelas Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu ya insani, bukan ilahi. Dia yang imanen, bukan yang transenden gitu. Dan kekristenan hanya bisa menjawab itu dengan apa? Dengan dogma. Kalau dengan Alkitab tidak bisa runtuh. Sudahlah, daripada capek buka-buka Alkitab, bisanya hanya dengan dogma. Larinya kemana nanti dogma? Ya ke Tritunggal, ya ke Duinatur, itu saja, berputar-putar di itu saja. Akhirnya karena mereka lelah dan mereka tidak mungkin menang di situ, maka upaya itu dipisahkanlah antara Yesus di dalam Alkitab dan Isa di dalam Al-Quran. Masalahnya proyek ini juga tidak termandat dengan bagus. Akhirnya ya ketahuan seperti itu. Aku sudah berhadapan dengan banyak muka, ya, baik dulu waktu jadi dosen gitu, ataupun lewat kajian-kajian diundang, baik itu organisasi pendidikan seperti pondok pesantren ataupun organisasi kemasyarakatan gitu. Jadi karena aku banyak berhadapan dengan muka-muka orang, aku tahu. Cuma kan aku nggak perlu ngomong mana muka bodoh, mana muka ngerti, itu aku tahu. Kalau aku jelaskan ngisi kajian, oh ini muka bodoh, ini muka ngerti, oh ini muka nggak bodoh, nggak ngerti, setengah bodoh, setengah ngerti, ngerti aku, gitu loh. Ya, bisa aku menilai gitu. Begitu juga bantahan-bantahan dari teman-teman Kristen kemarin, itu aku ngerti. Ini bantahan yang bodoh sama bantahan yang ngerti itu, aku ngerti. Dan kebanyakan mereka bantahannya bodoh. Maksudku bodoh itu, mereka membantah sebuah permasalahan dengan bantahan yang hanya copy paste, yang mereka sendiri tidak tahu esensi dari yang dia ucapkan itu apa. Pokoknya kalau dia punya amunisi, dia akan sampaikan amunisi itu, perkara dia tahu itu amunisinya apa dan bagaimana itu tidak perlu. Yang penting bisa untuk membantah saja gitu. Kenapa? Karena tujuannya memang bukan untuk mengaji, bukan untuk mengkaji, bukan untuk menambah pengetahuan. Pokoknya apa yang dia tidak setuju dia bantah. Jadi ngerti? Bantahan itu bantahan yang dia copy paste gitu loh. Jadi dia membantah dengan menggunakan begini.
itu lahir di bawah pohon korma. Ya. Sedangkan Yesus lahir di kandang domba. Maka Isa dan Yesus itu dua personal yang berbeda. itu sekarang lagi booming itu di mana-mana pun, ya. Di dunia maya itu lagi booming. Jadi judul kita hari ini adalah Isa di bawah pohon korma, Yesus di dalam kandang domba. Nah, ini apakah kalian ini kita berpijak pada kelahirannya ya, tempat waktu dilahirkan ya. Ini ya, pohon korma, kandang domba. Apakah Isa itu sama dengan Yesus? Nah, kan di sini kajian kita. Gitu loh. Kajiannya di sini. Oke? Sebelum itu, aku jelaskan dulu sebuah perangkat untuk membantu kalian memahami diskusi kita kali ini. Jadi begini. Dalam melihat sebuah masalah, sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam melihat sebuah masalah di dunia hukum, itu ada sebuah instrumen yang disebut begini. Satu, corpus delicti. Ya. Dua, locus delicti. Tiga, ada tempus delicti. Ini. Jadi ada tiga instrumen dalam dunia hukum untuk melihat posisi permasalahan ini sebetulnya bagaimana sih, gitu. Ya. Karena nanti kita berbicara tentang pohon korma dan kandang domba itu adalah lokus, lokal, tempat, maka kita akan langsung saja ke locus delicti. Ya. Jadi aku nggak perlu menjelaskan satu-satu, nanti kuliah hukum nanti jadinya. mungkin ada yang tanya juga ya, kalau dilihat referensinya insinyur tapi kok bicara hukum. Iya, karena aku suka belajar sih. Aku dulu kuliah teknik, terus aku juga ikut kuliah teman-teman yang di hukum, yang di ekonomi, yang di politik, karena suka aja lah ya. Mungkin awalnya iseng cari pacar ya, siapa tahu dapat pacar anak hukum. Anak sospol, sosial politik, anak apalagi ekonomi gitu. Tapi enggak lah, hanya seneng aja gitu, sehingga banyak masukan dari ilmu-ilmu lain, meskipun basicnya memang ya teknik gitu. Kan nggak ada masalah kita belajar ilmu lain. Oke, jadi itu ya. Terus nanti aku jelaskan nanti silogisme gitu. Ada lagi nanti istilah silogisme. Gimana ya? Sini ya. Gimana tulisannya? Pakai Y atau pakai I? Silogisme. Ya. Apa silogisme itu? Silogisme itu upaya menarik kesimpulan ya dari dua pernyataan yang berbeda, gitu loh. Jadi perbedaan pernyataannya itu tidak dipermasalahkan, tetap aja dia dianggap berbeda. Ya. Nah, dari dua kesimpulan, dari dua pernyataan itu ditarik satu kesimpulan. Itu silogisme, ya. Jadi ya kalian sedikit belajar lah ya tentang hal seperti itu supaya nggak kuper-kuper amat gitu. Ya. Aku sebenarnya nggak perlu menjelaskan ini supaya langsung ke inti permasalahan, supaya nggak sampai
durasinya nggak panjang. Tapi kalau ini nggak tak jelaskan, kalian nanti ya nggak paham juga gitu. Ya, nih berikutnya ini 4. Ya, maka kita nanti akan berbicara tentang ini. Instrumen kita itu nanti ini 4 ini ya, antara silogisme dan locus delicti. Ya, begitu ya, locus delicti. Kenapa? Kesimpulannya begini, silogismenya itu begini. Silogismenya. Jadi mereka untuk membantah pernyataanku itu begini. Isa itu dilahirkan di bawah pohon korma, pernyataan pertama. Yesus dilahirkan di dalam kandang domba, pernyataan kedua. Ya. Dari sini ditarik kesimpulan Isa dan Yesus berbeda. Alasannya apa? Karena locus deliktinya berbeda. Yang satu di pohon korma, yang satu di kandang domba. Itu silogisme dan locus delicti itu seperti itu. Ya, pelan-pelan ya. Oke. Begini. Sebetulnya kalau teman-teman Kristen yang bodoh-bodoh itu kalau yang pinter-pinter enggak lah, nggak make instrumen ini untuk membantah pernyataanku bahwa Yesus dan Isa itu satu personal yang sama gitu. Tapi karena yang bodoh-bodoh itu mau dibodohi, ya akhirnya dia menggunakan instrumen konyol ini gitu. Kalau yang Kristen pinter dia enggak mau, karena ini berbahaya gitu. Aku nanti tunjukkan bahayanya. Bahayanya gimana? Begini, dalam domain akademik ya, ketika sebuah kesimpulan itu ditarik dengan alat yang sama, maka alat yang sama itu juga harus bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan lain. Gitu. Ya, jadi dia tidak standar ganda. Jangan silogisme di sini berlaku, nanti ketika aku bawa di problem lain nggak berlaku. Padahal kontennya, substansinya sama. Ya sama-sama locus delicti, sama-sama silogismenya. Contohnya gimana? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Yesus mengusir roh jahat, ya. Ini peristiwa tentang Yesus mengusir roh jahat, ya. Peristiwa yang berupa penunjukan sebuah mukjizat, ya. Yang dicatat dalam Perjanjian Baru di kitab Kristen. Peristiwa ini secara khusus dicatat oleh Matius, terus Markus, terus Lukas. Aku nggak tahu Yohanes kemana, kok absen. Tanyakan pada pakar Perjanjian Baru sana. Kenapa Yohanes kok absen? Kok nggak menulis cerita itu? Terus Wahyu itu gimana? Jadi kalau rujukan ke Alkitabiahnya gini. Ini ya, ini kitab Matius, ya, kitab Matius. Lihat yang pojok, perikopnya apa? 2 orang yang kerasukan disembuhkan, ya. Nanti di catatan kakinya ada Markus, ya, 5:1-20, Lukas 8:26-39. Artinya apa yang ada di dalam Matius ini itu diberitakan kembali dalam Markus dan Lukas itu. Jadi ini berita tentang satu peristiwa yang sama. Nah, peristiwa ini hanya disampaikan oleh Matius, Markus, dan Lukas. Pertanyaannya, Yohanes kemana? Yohanes kemana? Absen, nggak masuk saat itu, nggak hadir. Bisa jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu bukan topik yang sedang kita bahas. Itu hanya sebuah kejutan aja untuk kalian mau berpikir. Kenapa ya?
Yohanes kok nggak menceritakan gitu ya. Oke. Sekarang ini aku hapus ya. Ini sudah kan? Aku hapus ya. Dia di Matiusnya, catat Matius 8:28 ya. Markusnya 5:1-2. Lukasnya 8:26-27 ya. Oke. Begini, aku sarankan untuk teman-teman yang ikuti kajianku di channel ini, kalian punya Bible dan punya Al-Quran ya. Karena ini comparative religion. Kalau seperti ini kalian nanti kalau mereferen, melihat kembali itu mengecek. Karena aku juga kan kadang-kadang salah ngomong, salah tulis gitu ya. Ini kan kalian harus punya Bible gini. Gitu. Kalau aku sih alhamdulillah banyak teman jadi dikasih nih. Ada yang dari Katolik, Protestan, ada yang saksi Yehova, ada yang dari Kristen Ortodoks Syria, banyak, semua dikasih. Kalau beli mahal, ini sekitar di atas 100-an aku pernah lihat di plaza. Makanya kalau kalian mau beli, enak beli di toko buku yang rombengan itu. Itu biasanya murah dan itu lebih lama, lebih bagus gitu loh. Syukur kalau ada yang tahun 70-an, tahun 60-an itu. Nanti kita bandingkan dengan yang sekarang. Di situ kita bisa cek, karena ini semua terjemahan sih ya. Jadi kita harus hati-hati, bisa-bisa salah. Terjemahan tahun ke tahun tuh beda-beda sudah gitu. Maka kalau kalian punya Bible ini lebih enak nanti mengikuti kajian-kajianku. Begitu juga teman-teman Kristen, kalian juga harus punya Al-Qur'an. Ya, supaya nanti bisa ngecek, bisa tahu gitu. Oke. Sekarang aku baca. Ya. Matius 8:28. Begini. Kita gini dulu, aku baca dulu ya. Fokusnya nanti aku geser ke depan. Oke, Matius 8:28. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara. Ya. Gadara. Perhatikan. Ya, ini ya. Gadara. Gadara. Ya. Setibanya di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya, Gadara berikutnya 2 orang setanan, kemasukan setan. Ya, oke. Sekarang di Markus, ini ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ya. Di daerah orang Gerasa. Oke. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Di sini roh jahat, di situ setan. Oke lah, kita anggap sama ya. Nggak ada masalah. Berapa? 1 orang. 1 orang setanan. Setanan itu kemasukan setan ya. Oke, sekarang Lukas 26-27. Lalu mendaratlah Yesus dan muridnya di tanah orang Gerasa. Ya, Gerasa. Ya. Sorry. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan.
oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di rumah tetapi dalam pekuburan. Ya, datanglah satu orang. Satu orang laki-laki. Setan. Ya. Oke, kita kritik. Kita melakukan kritik teks. Di sini. Oke, kita mulai ya. Aku yang dari paling yang mudah dulu ya. Bukan yang inti, yang mudah dulu. Pertanyaannya, apa jenis orang yang kerasukan setan? Jenisnya apa? Jenis kelaminnya apa? Coba. Matius bungkam. Dia hanya bilang dua orang. Dua orang. Laki-laki perempuan tidak jelas. Ya. Markus bilang satu orang. Laki-laki perempuan tidak jelas. Tapi sudah berubah dia. Mana yang benar ini? Di sini dua orang. Di sini sudah jadi satu orang dia. Ini mana yang bohong ini? Ya. Oke, berikutnya ya. Lukas berapa? Satu orang. Sebentar. Satu orang yang setanan. Tetapi dia lebih clear. Orangnya itu laki-laki apa perempuan? Dia bilang laki-laki. Ini dia, laki-laki. Ya. Intinya apa? Jumlah orangnya sudah beda. Mana yang benar? Jumlah kelaminnya juga sudah beda-beda. Laki-laki apa perempuan? Ini beda semua. Terus mana yang benar? Mana yang salah? Nggak mungkin satu peristiwa diucapkan dengan dua narasi yang berbeda. Itu nggak mungkin dua-duanya benar. Dua-duanya salah itu mungkin. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin. Yang benar, satu salah. Gitu. Satu benar, satu salah. Atau dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin. Ini kalau semua benar nih nggak mungkin. Mesti ada salah satu benar, yang dua salah. Belepotan sudah kan? Di sini satu orang. Di sini dua orang. Di sini satu orang. Orangnya laki-laki. Kalau saya tanya di sini, laki-laki apa perempuan? Nggak terjawab dia. Laki-laki apa perempuan? Tidak terjawab dia. Itu namanya kritik teks. Ya, tapi ini bukan intinya ya. Bukan intinya, maka aku hapus. Ini hanya PR untuk kalian-kalian. Kalau mau belajar, monggo gitu. Kita ini bukan saling menyerang, bukan enggak, tapi saling mencari tahu bagaimana. Duduk permasalahan itu bagaimana gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini firman seperti ini gitu. Ya. Oke. Itu PR untuk kalian lah. Ini nggak jadi inti pembicaraan kita. Hanya intermezzo aja lah. Meskipun itu bisa memecahkan otak kalian, mana yang benar? Ya, ini aku hapus saja. Oke. Aku hapus. Nah, sekarang kita fokus. Silogismenya diambil ya. Isa lahir di bawah pohon korma. Yesus lahir di dalam kandang domba. Maka dikatakanlah bahwa Isa ya dan Yesus ini adalah dua personal yang berbeda. Begitu silogisme yang ditarik. Karena mereka ingin memisahkan antara Isa dan Yesus. Jadi ada lokus deliktinya itu di sini. Lokusnya itu, lokal, tempat, ini lokus deliktinya. Ini lokus deliktinya. Yang satu di kandang domba atau di palungan, yang satu di pohon korma. Maka Isa bukan Yesus. Begitu silogisme dibangun. Oke. Seperti yang aku bilang tadi,
Kalau dia Kristen pinter, dia nggak akan mau ambil ini sebagai argumentasi. Hanya Kristen-Kristen bodoh yang mau dibodohilah mau mengambil ini sebagai argumentasi untuk memisahkan antara siapa Isa dan siapa Yesus. Tuh. Kenapa? Kalau ini dipakai dia berbahaya. Artinya apa? Kalau ini dipakai, dia akan aku bawa untuk menilai ini. Lihat, Matius di mana lokusnya? Dia di Gadara. Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan di mana? Di Gadara. Sementara Markus dan Lukas di mana? Ada di Gerasa. Pertanyaannya, berani nggak menyimpulkan dengan cara ini? Artinya apa? Ada dua Yesus yang berbeda. Yesus yang disampaikan Matius itu berbeda dengan Yesus yang disampaikan Markus dan Lukas. Kalau Yohanes sih anteng aja. Dia nggak tahu, absen mungkin, nggak masuk saat itu. Begini. Kan begini jadinya. Ini kan apple to apple. Karena lokusnya berbeda, maka ditariklah silogismenya, personalnya juga berbeda. Sama dengan ini. Karena lokusnya berbeda, berarti personalnya berbeda. Yesus yang menyembuhkan orang kerasukan setan itu, Yesusnya Matius, itu berbeda dengan Yesusnya Markus. Harus begitu, harus berani. Makanya aku bilang tadi, hati-hati kalau menarik silogisme. Hati-hati. Kalau kalian berani mengambil ini, maka itu akan diterapkan ke ini. Kalian harus berani mengatakan bahwa Yesus yang dikabarkan oleh Matius dan Yesus yang dikabarkan oleh Markus dan Lukas ketika menyembuhkan orang setanan, itu adalah dua personal Yesus yang berbeda. Berani nggak? Mungkin kamu mau ngomong, oh Pak, Gadara sama Gerasa itu satu tempat, gitu. Mau begitu? Iya. Itu tambah menampakkan kau bodoh, nggak pernah lihat peta. Kalau mengatakan Gadara sama Gerasa ini satu tempat. Sorry. Aku ini kalau ngajar di kampus juga dulu begitu. Kamu itu bodoh kamu. Ayo masuk, kerjakan. Itu bukan berarti aku menghina, bukan. Aku sayang supaya dia tidak bodoh lagi. Cuman caraku cara jalanan, gitu kan? Aku ini anak jalanan, bukan anak yang lama di pondok pesantren, bukan. Jadi gayanya memang begitu ya. Aku juga kadang-kadang ngeri, tapi aku ya mohon maaf lah, karena karakternya memang begitu, tapi hatiku ingin kalian belajar gitu ya. Aku sama mahasiswa aku dulu bodoh kamu. Kalau dia punya buku salah, jangan pakai buku ini. Mana? Ini pakai buku saya. Itu. Tapi itu bukan jangan dipahami. Aku tidak mau ada ketersinggungan di sini. Lebih baik kalian jangan masuk channelku kalau kalian tersinggung gitu ya. Karena ini tujuannya untuk belajar bersama, bukan saling menyinggung. Oke. Kalau masih ada yang mengatakan bahwa Gadara dan Gerasa itu satu tempat yang sama, artinya satu tempat punya dua nama, itu adalah kebodohan yang orang tidak pernah lihat peta, gitu loh. Ya, aku tunjukkan di sini. Sebentar, sabar, karena ini juga agak-agak lemot. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih lihat. Kalian nggak tahu nggak? Nanti lihat peta ya. Ini yang dimaksud dengan Danau Galilea. Ini Danau Galilea, ya. Bentar. Ini Danau Galilea. Sea of Galilea ini ya. Gerasa itu di sini, di selatan. Gadara itu di utara. Jadi kalau ada yang ngomong Gerasa sama Gadara itu satu tempat yang sama, ya dia itu ya blow on dah. Orang jelas-jelas petanya beda kok. Gitu loh. Ini Gadara, ini Gerasa. Ini peta. Aku besarkan lagi bisa nggak ya? Nah ini coba aku dekatkan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatkan ya. Ya, lihat. Ini Gerasa. Ini Gadara. Beda kan tempatnya? Jadi Yesus itu katanya si Matius, dia ada di Gadara menyembuhkan orang kerasukan setan. Tapi kata Markus dan Lukas ada di Gerasa. Maka dengan demikian silogisme, Yesusnya Matius dengan Yesusnya Markus
Harus dua personal yang berbeda. Karena lokus deliktinya berbeda. Harus berani begitu. Kalau kalian konsisten untuk membantah pernyataanku tentang bagaimana ada upaya penggiringan opini bahwa Isa dan Yesus itu sesuatu sosok yang mau dipisahkan menjadi personal yang berbeda dengan cara seperti ini, maka kalian harus berani membawa instrumen silogisme ini ke dalam kasus ini. Dan kalian harus berani mengatakan bahwa Yesusnya Matius itu berbeda dengan Yesusnya Markus dan Lukas. Pertanyaannya, apakah Anda berani begitu? Keputusan ada di tangan Anda. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.